Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Fakpum. Kali ini kita akan menuju suatu tempat yang namanya adalah Pucuk Krung. Lokasinya ini ada di Aceh Besar. Jadi kalau kita berbicara dengan alam, wisata alam, memang Aceh Besar ini memang sangat melimpah ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita pernah menuju air terjun, pantai, laut ya, terus sungai, yang terakhir itu Brand Lepung, terus juga ada kayak semacam tempat untuk camping di mana itu dekatnya sungai itu, di Lok Gajah. Nah, kali ini masih dalam suasana pedesaan, namun tempat ini juga terbilang cukup unik. Karena kalau dari namanya sendiri ini artinya emang disinilah tempat muaranya ya air sungai itu. Dan memang kalau kita lihat tadi dari mapsnya, memang kita lihat memang kan sungai itu ada keluar dari gunung ya. Maka dari itu kita akan langsung ajak pergi ke TKP, dimana emang untuk masuk ke TKP tentunya panorama alamnya sungguh menarik dan menakjubkan. Kita melalui jalan-jalan pedesaan yang masih jalan-jalan tanah-tanah kasar, dan memang buat para petualang, saya rasa ini adalah jalan atau rute yang cocok dan terbilang cukup dekat dari kota Banda Aceh, daripada kawan-kawan harus terabas-terabas ke tempat-tempat yang mungkin cukup memakan waktu. Dan memang untuk kesini pun juga, masuk ke sini pun juga tidak terbilang tidak cukup jauh ya, karena memang lokasinya dari jalan utama atau jalan raya itu cukup dekat. Namun memang kalau kita lihat jalan ini memang aksesnya kan ya masih jalan jalan pedesaan. Dan mungkin memang kalau untuk lebarnya sendiri kita juga harus agak-agak hati-hati, dalam artian kalau mungkin papasan dengan kendaraan lain memang agak susah. Tapi itu tidak menjadikan masalah, karena memang ya tempat-tempat seperti ini kan tidak seperti tempat-tempat yang ramai yang tiap berapa menit sesekali kita akan berpapasan. Dan menurut saya jalan ke sini juga itu tidak begitu sulit dilewati. Artinya semua kendaraan pun bisa masuk ke sini. Namun juga tidak meninggalkan kesan off-roadnya ya, terabas tipis-tipis lah kalau kita bisa bilang itu. Dan anak saya juga sangat senang tentunya ya melihat tempat-tempat seperti ini, karena emang ya kapan lagi ya terabas-terabas, namun waktunya pun tidak memakan cukup waktu yang banyak, dan juga jalannya pun tidak begitu jauh, karena hanya 15 menit untuk sampai ke lokasi. Itu pun kita hanya berjalan dengan pelan-pelan saja, santai gitu, dimana kita masih bisa melihat kanan kiri pemandangan sawah-sawah yang asri ditambah dengan panorama gunung. Dan begitu kita sampai ke sini, kita juga akan disuguhkan dengan suatu taman. Tentunya sangat terawat ya, meskipun ini ada di tempat atau di suatu lokasi yang terbilang agak terpencil ya, karena memang kan agak masuk ke dalam kayak gitu. Dan memang sepanjang jalan tadi kan kita tidak melihat perkampungan ya. Nah, yang kita lihat kan hanya ladang dan sawah seperti itu. Namun dalam sini tuh terawat dan memang terbilang cukup unik lah kalau saya bilang ya, karena memang ada kayak semacam tempat-tempat wisata di pedalaman. Dan itu meskipun kondisinya tenang seperti ini, jangan salah juga kawan-kawan, karena memang di sini juga kalau kita bilang fasilitasnya juga tergolong lengkap ya. Jadi tadi memang ada beberapa warung, karena masih pagi-pagi dan saya ini datangkan di hari Sabtu ya, mungkin belum buka. Tapi untuk fasilitasnya itu sendiri kita udah disiapkan tadi, kayak kursi-kursi plastik buat pengunjung yang mau datang. Terus
ada kayak saung-saung lah ya, ada kayak jambu-jambu kayak gitu kan, buat orang bisa santai piknik atau bawa karpet. Saya pun juga awalnya bawa karpet, tadinya mau saya gelar, tapi karena memang saya kan kesini tuh musim hujan, jadi emang tanahnya masih sedikit becek ya. Namun kalau kita mau gelar itu juga bisa kita taruh di jambu kopi, memang ukuran karpet saya agak besar, jadi kayaknya nggak cocok. Tapi dari situ semua masih ada fasilitas lain, seperti kayak sebuah tempat, saya nggak tahu ya, tempat-tempat buat berkumpul lah ya, bisa dijadikan buat sholat juga tentunya ya, karena emang cukup luas. Ada kamar mandi juga buat ganti baju dan ya BAB yang standar ya buat pengunjung. Dan inilah yang menjadi daya pikat atau daya tarik bagi pengunjung buat wisata ke sini. Nah, dimana kalau kita lihat itu kan di tebing tadi itu ke bawah itu ada sebuah mata air ya, emang tidak terlihat ya. Tapi dari situlah air itu keluar dan terus dialirkan menuju sungai yang nanti bermuara dia Lok Gajah juga kalau saya lihat ya. Bukan Lok Gajah, ke arah pantai yang telah kita review itu ya. Nah, jadi kalau saya ukur-ukur ini emang tingginya juga tebing ini hampir sekitar 100 meter, cukup tinggi juga dan memang menarik ya. Jadi dari bawah itu kita terhalang matahari ya. Jadi cukup teduh buat kita bersantai-santai, namun juga kita tidak kehilangan kesan alamnya. Dan juga di bawah ini karena emang saya datangnya pas musim hujan ya. Jadi tadi kalau kita lihat kan memang airnya itu kan agak keruh, tapi meskipun keruh, dilihat dari sisi manapun memang air ini tetaplah jernih. Dan itu juga mengundang saya untuk penasaran ya, bagaimana kalau kita mandi-mandi di sini. Tentunya memang kalau mandi-mandi pada saat air lagi tinggi kayak gini akibat musim hujan itu tentu berbahaya ya, karena emang dikhawatirkan kita akan terbawa arus. Namun untuk sekedar membasahi badan, saya pikir itu saya akan coba ya, tentunya dengan hati-hati. Dan ini kalau kita lihat airnya dari jauh tetap menarik ya, meskipun di sini lagi musim hujan, airnya agak keruh, tapi memang kalau kita lihat ini namanya mata air, tetap saja airnya itu menggoda lah untuk orang kalau mau berenang atau mau ya sekedar kita jalan-jalan di tepi-tepinya kayak gitu. Dan memang kalau saya kemari itu kan tadinya emang awalnya mau mandi-mandi ya, memang ya karena kita nggak tahu situasi. Rupanya kejadian yang saya alami hampir sama pada saat saya mengunjungi air terjun Suhom ya. Di tempat saya lagi nggak hujan beberapa hari, namun di sini rupanya habis hujan, jadi tanah-tanahnya masih basah, airnya tinggi, dan itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan buat kawan-kawan kalau mau mengunjungi tempat-tempat wisata air terjun atau sungai. Memang cuaca itu sangat berpengaruh ya, dan kita nggak bisa prediksi ya, karena mungkin saja di tempat kita itu lagi kering, rupanya di sana lagi hujan, di daerah pegunungan itu masih hujan. Tapi ada ada enaknya juga ya, pas saya kesini itu habis hujan ya, jadi memang dingin ya, meskipun ini bukanlah di pegunungan ya. Ini sebenarnya ini hanya sebuah dataran rendah, karena memang kan banyak sawah-sawah. Namun memang karena habis hujan ditambah plus ditutupin kita itu tebing kayak gunung kayak gini, jadi itu kita masih kerasa kayak ada hawa-hawa embun-embun kayak gitu ya. Meskipun ini saya di sini nih sampai sini ini udah hampir jam 10-an, tapi tetap dingin ya. Nah, dan karena dingin tadi itu pun ya tentunya pengen tahu ya gimana ya tadi rasanya mencoba mandi-mandi itu, karena beberapa kali saya celupkan kaki kan bergetar juga itu rasanya kan.
Kali ini saya coba dan yang betul ya. Tentunya ini juga saya hanya di pinggir-pinggirnya karena emang harusnya bisa kawan-kawan lihat itu cukup deras. Untuk anak-anak itu cukup deras ya. Jadi kawan-kawan bisa melihat ya. Jadi jangan sampai langsung coba-coba langsung main ke situ, dalam artian ini kan airnya lagi deras. Atau kalau kawan ragu seperti yang saya lakukan, saya tanya aja ke pengelolanya ya. Dan memang dibilang pengelolanya kan memang beberapa hari ini memang masih keras airnya, jadi memang nggak disarankan lah kalau mau buat mandi-mandi. Tapi meskipun demikian, tempat ini pun kalau dijadikan tempat santai itu sangat menarik. Apalagi kita tadi habis terabas kecil-kecilan dan kemudian kita langsung ke sini, kita mandi-mandi, itu seperti kalau saya bilang itu adalah jackpot lah ya. Dan tentunya saya akan ke sini lagi di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.